Bapak Ibu Guru dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Hari ini kita akan mengawali Kamis penuh sukacita ini dengan ibadat pagi. Kita satukan hati, kita tenangkan pikiran sejenak. Kita ajak seluruh panca indera kita untuk tenang, untuk mengendap. Sejenak perut kita tenang, pikiran kita tenang, tangan kita tenang, kaki kita tenang, mata kita tenang, seluruh tubuh kita mari kita ajak untuk tenang. Kita akan mengawali ibadat hari ini dengan lagu pembuka. Dengar dia panggil nama saya. Bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh hiraukan, oh hiraukan, Yesus amat cinta pada saya. Oh hiraukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita diundang untuk bersatu hati bersekutu dalam doa pagi ini untuk memberikan persembahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan telah menyerahkan dirinya lebih dulu. Tuhan telah mencintai kita terlebih dulu. Maka pantaslah hari ini kita dengan sepenuh jiwa dan raga kita bersujud di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Kasih. Namun sebelum memasuki ibadat hari ini, tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Tidak ada manusia yang sepenuhnya bersih. Manusia senantiasa mengingkari cinta Tuhan setiap saat dengan segala perilaku di dalam kehidupan kesehariannya. Untuk itu, anak-anakku terkasih, dengan rendah hati mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon ampun atas segala kelalaian dan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Baik dan Maha Murah bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi.
Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, Engkau mengutus putramu untuk hadir ke dunia ini bersama-sama dengan kami dan hidup seperti kami manusia ini. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati, pikiran, jiwa, raga setiap kami yang hadir di sini saat ini. Bapa, bimbinglah kami untuk senantiasa membuka hati atas kehadiran-Mu di dalam setiap langkah kami. Engkau mengutus para murid untuk menjadi saksi dan berkat sukacita kasih-Mu. Saat ini Bapa, kami keluarga besar SDK Santa Maria hadir bersatu dan membuka diri kami untuk kuasa penyelenggaraan ilahi-Mu. Karena Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak terkasih, Tuhan tahu segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia. Tuhan pun tahu siapa-siapa yang akan menjadi murid-muridnya. Di dalam Injil ini dikatakan bahwa
Tuhan mengutus murid-muridnya. Murid Tuhan ada berapa? 12. Bagaimana Tuhan menemukan murid-murid itu sangat unik. Sangat unik. Ada yang ditemukan di pantai, ya. Dan Tuhan mengajak mereka dengan cinta. Dan mengapa mereka mau? Mengapa mereka mau mengikuti Tuhan? Ya, anak-anak, kalian pernah menyetel radio? Ada yang pernah nggak? Radio masih ada nggak sekarang? Nggak tahu ya radio, nggak pernah memutar radio sekarang. Oh, Nancy punya tapi nggak pernah disetel. Anak-anak radio itu ada banyak gelombang, ada gelombang AM, ada gelombang FM gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari lagu-lagu, biasanya di FM itu banyak lagu-lagu. Kalau kita mau mencari lagu-lagu, maka kita harus memutar atau memposisikan jarumnya itu, jarum gelombangnya itu di jarum yang tepat. Kemudian putaran gelombang itu harus di FM. Kalau kita putaran gelombangnya di AM, kita nggak akan pernah ketemu FM. Jadi gelombangnya harus sama. Maka ketika di dalam kehidupan kita, ada nggak yang pernah merasakan, mana sih Tuhan, katanya Tuhan ada, tapi kenapa hari ini aku ulangan tidak bisa mengerjakannya? Aku sudah belajar tapi kok susah banget ya. Tuhan, aku ingin dapat sesuatu ini. Tuhan, aku dapat ranking ini, tapi kok nggak dapat, aku sudah berdoa, aku sudah lelah. Pernah begitu? Pernah merasakan begitu? Tuhan ini, Tuhan kau ada nggak sih? Pernah nggak? Mengapa begitu? Kadang ada yang seperti itu ya. Kita sudah berdoa, kita sudah bersyukur, memuji, memuliakan, tapi kok nggak merasakan Tuhan? Nah, ternyata anak-anak, bisa jadi karena gelombang kita yang tidak sama dengan gelombang Tuhan. Sama seperti radio tadi. Kalau kita mau lagu-lagu, ya kita berada di gelombang AM, di gelombang FM. Kalau kita mau lagu-lagu, kita tetap di gelombang AM, kita nggak akan ketemu lagu-lagu. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu gelombangnya gelombang kasih, gelombang cinta. Nah, gelombang cinta seperti tanaman ini, gelombang cinta. Nah, kalau kita mau ketemu Tuhan, ya kita harus masuk di gelombang itu. Kita masuk ke gelombang kasih. Kita menjadikan diri kita masuk ke ruang kasih itu. Ketika kita sudah masuk ke ruang kasih, maka kita pasti akan bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih berada di luar ruangan kasih itu, gelombang kasih itu, kita enggak match dengan Tuhan, kita enggak klik dengan Tuhan. Maka seringkali kita merasa, Tuhan kau gimana? Ya, seperti itu. Nah, hari ini Tuhan mengutus muridnya berdua-dua untuk pergi ke desa-desa. Mengapa dua-dua? Tuhan ingin menunjukkan bahwa pertemanan, persaudaraan berdua-dua bersama-sama itu sungguh menguatkan.
utus kamu pergilah ke sana seorang demi seorang, seorang demi seorang, ke kanan, ke kiri. Tapi Tuhan mengatakan berdua-dualah, berdua-dualah. Artinya bersekutulah dalam kebersamaan. Kita adalah keluarga. Di dalam keluarga inilah kita mengalami kehadiran Tuhan. Dan yang amazing lagi, yang luar biasa, yang ajaib, Tuhan mengatakan, jangan membawa apa-apa kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, ikat pinggang pun jangan, uang pun jangan. Baju saja jangan 2, tapi 1 saja. Tentu saja para murid juga bertanya-tanya, loh Tuhan, aku ini kau utus untuk jalan loh. Mana aku nggak boleh bawa roti, bawa uang. Terus aku nanti kalau lapar gimana? Sebagai pikiran manusia, pasti para murid mempunyai pikiran seperti ini. Pernah nggak kalian khawatir? Pernah nggak kalian takut? Pernah? Kok kayak ini piye? Jangan-jangan begini Bu, nanti begini Bu. Hari ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidupmu bukan hanya dari roti, uang, baju. Tapi Tuhan mengatakan, bawalah tongkat. Kenapa tongkat? Dengan tongkat banyak yang bisa membantu kita. Tongkat itu siapa sebenarnya? Tongkat itu Tuhan ingin menunjukkan, tongkat itu siapa? Tongkat itu adalah Tuhan. Ketika kita membawa tongkat itu, maka kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena tongkat itulah yang akan membuat kita kuat dan hidup. Maka kita membawa tongkat kita masing-masing, karena tongkat itulah, dalam tongkat itulah Tuhan hadir untuk membimbing setiap langkah kita dan memelihara hidup kita. Dunia tidak akan memberikan apa-apa, tapi Tuhan memberikan jaminan segalanya. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita hening sejenak, kita menanggapi sabda Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mempersembahkan segala keterbatasan dan kekurangan kami, kelemahan kami, yang seringkali menjauhkan padamu. Kami berdoa untuk keluarga besar SDK Santa Maria ini yang terus berjuang dalam karya pendidikan ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu sehingga kami semakin terbuka dengan kehadiran-Mu, dengan uluran tangan-Mu, dengan pertolongan-pertolongan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami mempersembahkan anak-anak kami yang sedang duduk di sini. Kami yakin dan percaya Engkau sedang ada bersama mereka. Engkau sedang mencurahkan cinta-Mu kepada mereka satu persatu,
Saat ini juga Tuhan, Engkau sedang menjamah mereka. Engkau memeluk mereka dengan kuasa kasih. Engkau menyentuh hati dan pikiran mereka. Kami persembahkan mereka ini Tuhan di dalam didikan-Mu, di dalam bimbingan-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi murid-Mu yang Engkau utus untuk menjadi berkat-Mu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami para guru dan karyawan pun hadir menghadap-Mu, sujud di hadapan-Mu. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu. Segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kekhawatiran kami, hanya itu persembahan yang kami bawa. Hanya itu yang mampu kami serahkan kepada-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan semua yang telah Engkau hadirkan bersama dengan kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau berikan rahmat sukacita kepada mereka. Engkau hadir dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat. Maka biarlah di dalam sakitnya mereka masih mampu bersyukur dan mengalami kehadiran. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah anak-anakku sekalian, kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita doakan Bapa kami bersama-sama dengan lantang. Bapa kami yang ada di surga, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih, syukur dan terima kasih. Kami aturkan kehadiran-Mu. Engkau menyatukan kami hari ini, dan kami sungguh merasakan sukacita, kasih karunia lebih. Kami sungguh merasakan jamahan tangan-Mu atas kami masing-masing. Bapa, kami akan mengawali kegiatan kami hari ini, menjalani kehidupan kami hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang mempunyai rencana atas kami, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Engkau kami puji dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kasih Tuhan, rahmat Tuhan, berkat Tuhan senantiasa membimbing kita, melindungi kita, dan menaungi hidup kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan lagu itu. Dari terbit matahari, 1, 2, 3. Dari terbit Dari terbit matahari
Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian bisa, setelah ini kalian bisa masuk ke kelas kalian masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan sukacita. Semoga kita diberkati Tuhan selama ini. Amin. Kelas 1, 2, 3 silakan turun dulu sekarang.